Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita coba menghubungi ya Bang, dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mukti. Pak Mukti, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Renat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mukti, kemarin pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak ada keberangkatan haji tahun 2020, tapi itu pindah atau geser ke tahun 2021. Kalau Muhammadiyah melihat ini bagaimana, Pak? Menurut saya itu keputusan yang sangat bijak dan tepat ya. Tepat dari sisi substansi dan tepat dari sisi waktu. Karena memang sekarang ini kalau kita melihat situasi pandemi COVID-19 ini secara global masih belum dapat diatasi. Termasuk juga di Arab Saudi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi waktu ini juga sudah sangat mepet. Karena biasanya kan tanggal-tanggal seperti ini sudah berangkat itu kloter-kloter pertama jamaah Indonesia. Biasanya tanggal 26, akhir-akhir Mei itu sudah mulai ada pemberangkatan. Dan sampai sekarang pun juga belum ada pengumuman dari pemerintah Saudi apakah haji tahun ini diselenggarakan atau tidak. Keputusan pemerintah ini tidak bertentangan dengan syariat dan juga tidak melanggar undang-undang haji. Karena menurut syariat Islam, haji itu hanya diwajibkan bagi yang mampu dan keadaan memungkinkan. Nah, mampu itu ada mampu secara harta, mampu secara fisik, kemudian mampu secara ilmu, kemudian mampu secara keadaan, dan mampu dari pengorganisasian. Nah, 1, 2, 3 ini saya kira dipenuhi oleh jamaah. Tetapi yang keadaan sama pengorganisasian ini sangat sulit. Karena menurut para ulama, haji itu kan harus aman. Baik aman dari sisi perjalanan, aman selama melaksanakan ibadah, aman itu bisa aman karena jaminan perlindungan dari kriminalitas maupun kekacauan, dan juga aman dari wabah. Nah, sementara kan juga wabah itu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi pengorganisasian, kita melihat bahwa penyelenggaraan haji itu kan ada beberapa tahapan ya, termasuk misalnya yang sangat penting kan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan sebagainya. Nah, tahapan perencanaan saja itu sekarang belum seluruhnya dilakukan. Misalnya pengurusan visa dan dokumen haji. Kemudian kalau sekarang di Saudi itu dilakukan, misalnya sudah kita lihat ya, di Masjidil Haram itu kan ada distancing. Maka otomatis kuota haji itu akan dikurangi kalau toh diselenggarakan. Nah, kalau kuota haji di Saudi itu dikurangi, otomatis kuota haji di Indonesia itu juga harus dikurangi. Nah, penetapan kuota itu kan bukan sesuatu yang mudah. Misalnya kalau kita merujuk pada tahun lalu, kuota kita itu kan minimal 220.000. Nah, kalau kemudian kuota itu dikurangi, berapa jumlah kita? Pengurangan itu mesti harus menggunakan mekanisme yang transparan dan itu sesuatu yang tidak mudah. Katakanlah misalnya kuota kita, Kalau ini dimundurkan ke 2021 kan berarti akhirnya yang harusnya berangkat tahun 2021 juga ikut mundur begitu ya. Mungkin ada calon jemaah haji yang kecewa, saya rasa pasti ada. Ini bagaimana menerangkan kepada mereka ya Pak? Ya, yang pertama bahwa ibadah itu adalah bagian dari kita melaksanakan tuntunan yang sesuai dengan syariat. Nah, syariat itu mensyaratkan untuk ibadah haji itu harus aman. Nah, kalau syarat ini tidak dipenuhi, maka kewajiban haji itu menjadi gugur. Kemudian yang kedua, dalam undang-undang haji, di antara asas haji itu adalah keselamatan. Nah, keselamatan itu juga bagian dari tujuan syariat. Bahwa tujuan syariat itu adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan umat manusia.
Baik. Karena itu maka bagi kaum muslimin yang harusnya berangkat dan tidak bisa berangkat tahun ini ya harus bisa menerima keadaan ini. Iya. Tetapi pemerintah harus menjamin mereka yang harusnya berangkat tahun ini mendapatkan prioritas utama untuk bisa berangkat pada musim haji tahun depan. Jangan berubah Sehingga begitu ya, memang tiba-tiba begitu ya Pak ya? Ya, karena itu maka harus ada petunjuk teknis dari Kementerian Agama yang memastikan selama mereka masih dalam keadaan sehat walafiat, kemudian diberikan umur yang panjang, maka mereka yang bisa seharusnya berangkat tahun ini itu harus mendapatkan prioritas. Oke. Dan karena itu maka transparansi data itu menjadi bagian penting yang harus diketahui oleh publik supaya kalau nanti tahun depan dibuka tidak menimbulkan permasalahan terutama berkaitan dengan kesempatan untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Baik, Pak Muti, ini kan kita bicara pandemi COVID-19 ini kan kita tidak tahu ya Pak, kapan akan benar-benar ketemu vaksinnya. Kalau seandainya panjang begitu, kita harapkan sih tidak begitu ya. Tapi kalau seandainya panjang sampai tahun depan begitu Pak, kira-kira bagaimana ini Pak? Ya kalau memang itu belum bisa diatasi ya syarat bahwa haji itu harus aman masih berlaku. Karena syarat bahwa haji itu aman itu kan syariat. Baik. Nah tentu kita sih berharap bahwa tahun 2021 atau musim haji 1442 Hijriah itu dapat diselenggarakan. Walaupun memang dalam sejarah kan ini juga bukan pertama kali kan. Dalam konteks Indonesia, ya pembatalan itu pernah terjadi tahun 46, 47, 48 ketika terjadi agresi Belanda itu. Kemudian dalam konteks di Saudi itu dalam sejarah haji itu pernah 40 kali haji itu ditiadakan. 40 sebagian kali, besarnya karena wabah. Ya, sebagian besarnya karena wabah dan itu pernah ditiadakan selama beberapa tahun berturut-turut ketika ada wabah kolera itu. Jadi sekali lagi ibadah itu diwajibkan apabila keadaan itu aman dan kalau keadaan aman maka kita memang berangkat, kalau tidak aman ya sudah kewajiban itu menjadi gugur. Baik, semoga calon jemaah haji kita bisa menerima dengan ikhlas ya Pak Muti dan kemudian juga pemerintah bisa menjaga transparansi dan tadi soal jaminan atau kepastian keberangkatan kalau seandainya tahun depan bisa berangkat. Begitu ya Pak Muti ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Abdul Muti sudah bergabung bersama kami pagi ini di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak. Bang Usman, kalau melihat tadi dikatakan oleh Pak Muti bahwa memang ini keputusan yang bijak begitu. Tapi ada juga yang mengatakan kenapa terburu-buru. Pemerintah Arab Saudi tadi sudah Bang Usman katakan bahwa ini memang untuk kesiapan. Tapi ada juga yang mengatakan begini Bang, di Indonesia ini keputusan paling aneh katanya. Itu bagaimana Bang? Ya, saya tidak tahu dari sisi mana anehnya. Kalau dari sisi tadi pemerintah Arab Saudi belum memutuskan atau menjawab, tapi pemerintah itu sudah kita jawab tadi kan. Dua hal itu begitu. Jadi saya tidak melihat di mana anehnya. Ya. Kalau dari sisi prosedural, ya misalnya kalangan DPR mengatakan ini belum didiskusikan dengan DPR, ya itu mungkin ya nggak aneh juga sebetulnya, sebab itu prosedural, itu kan teknis. Saya selalu berpikir bahwa yang teknis jangan sampai mengalahkan yang substansi begitu loh. Karena ini darurat ya? Ini darurat, ya ini darurat dan hari ini mestinya Kementerian Agama, Menteri Agama akan akan rapat dengan DPR ya untuk membicarakan keputusan yang sudah diambil kemarin itu. Masalahnya Bang kalau diundur ke 2021 kan akhirnya nanti bertumpuk gitu ya. Yang 2021 juga kalau tidak ditambah kuota jemaah haji Indonesia kan akhirnya mundur lagi. Iya betul, ya apa boleh buat. Ya ini kan post major, kita tidak tahu sesuatu yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Di luar kendali ya? Di luar kendali kita. Ya jamaah punya pilihan sebetulnya ya bisa
misalnya menarik biaya pelunasan pokoknya tetap supaya dia tetap terdaftar. Untuk Nanti tahun depan dia lunasi, jadi namanya tetap terdaftar. Atau mungkin ada yang mau ambil seluruhnya. Ya, kalau ambil seluruhnya ya berarti namanya dicoret kan. Dia membatalkan diri berarti? Membatalkan diri. Kalau dia mau mendaftar lagi ya dari awal. Itu saja sebetulnya. Tapi kebanyakan kalau yang kami wawancara, media Indonesia mewawancarai banyak calon jemaah haji mengatakan mereka dan sampai kemarin itu tidak ada yang berniat mengambil. Jadi tetap mereka kira-kira beginilah. Seperti headline di halaman 2 itu jemaah ikhlas ya, menunggu sampai satu tahun katakanlah dengan catatan tadi pandeminya juga sudah berakhir. Betul. Mungkin kalau pandeminya belum berakhir kita tidak berharap itu terjadi ya mundur lagi begitu dan kita berharap juga mudah-mudahan akan ada penambahan kuota ya penambahan kuota sehingga mengurangi penumpukan ini kan begitu. Walaupun mungkin agak sulit karena kan ada physical distancing itu kan. Betul juga ya. Kalau tahun depan sudah selesai COVID-nya misalnya sudah ditemukan vaksinnya mungkin tidak perlu lagi physical distancing tadi itu bisa lebih saja normal seperti itu ya tetapi kalau ternyata belum ya ada protokol-protokol kesehatan yang harus kita patuhi artinya berkurang jumlah jemaah yang diberangkatkan kan begitu. Soal dana itu tadi Bang Pak Muti sudah menegaskan juga bahwa penyelenggara haji harus transparan harus memastikan keamanannya karena juga ada desas-desus bahwa katanya uang jemaah haji ini dipakai untuk memperkuat rupiah katanya. Iya, jadi pada tanggal 26 Mei itu ada semacam ada halal bihalal di BPKH ya, Badan Pengelola Anggaran Haji ya, begitu ya. Nah, itu sempat ada wacana memang ya, ada wacana untuk bagaimana nih dananya kalau misalnya batal begitu kan. Ya dalam wacana itu pembicaraan itu kemudian ya sempat muncul ide ya dari Pak Anggito Abimanyu sebagai kepala BPKH begitu. Ya ini baru sebatas wacana ide. Ya cuma jadi pernyataan itu tanggal 26 Mei. 26 Mei sebelum keputusan ini sebelum ya? Keputusan ya kejadiannya. Tapi kemudian itu dikeluarkan, ada yang mengeluarkan itu setelah Menteri Agama memutuskan. Jadi seolah-olah dibatalkan kemudian, untuk memperkuat rupiah. Dibatalkan untuk memperkuat rupiah. Ya jadi ini tidak benar. Ya tidak benar dan di media Indonesia hari ini baik di online maupun dicetak sudah ada pernyataan bantahan dari Mas Anggito ya bahwa tidak benar. Ya haji dibatalkan supaya uangnya bisa dipakai untuk memperkuat rupiah begitu. Jadi itu baru ide, baru pemikiran, baru wacana. Tapi sudah beredar itu ya? Ya sudah beredar dan begitu. Ya banyak yang percaya, ya banyak yang percaya di satu grup WA grup yang saya ikuti itu ada yang sengaja memposting itu. Ya, terus kemudian menambahkan misalnya apakah dana haji perlu digunakan untuk memperkuat rupiah kira-kira begitu gitu kan. Itu pertanyaan retoris artinya pertanyaan tidak membutuhkan jawaban, itu lebih tuduhan begitu kan. Tapi kemudian ada di grup itu yang menjawab, saya nih calon jemaah haji tahun ini kalaupun itu dipakai saya juga rela kok katanya. Hitung-hitung membantu pemerintah, membantu negara. Begitu kan kira-kira. Tapi itu tidak benar persoalannya. Itu masih itu hanya obrolan di dalam halal bihalal begitu kan. Jadi belum ada keputusan, belum ada apa-apa begitu kan. Ini kemarin kan keputusan dari Menteri Agama, pemerintah seluruh warga negara Indonesia tidak berangkat haji tahun ini. Baik yang menggunakan kuota pemerintah Indonesia maupun yang dapat undangan khusus. Dari pemerintah Arab. Kalau untuk ibadah-ibadah yang lain Bang, misalnya umroh. Itu bagaimana? Ya saya kira itu juga kalau umroh itu kan tergantung kepada pemerintah Arab Saudinya apakah membuka kan begitu. Ya apakah membuka. Tidak dilarang juga karena kan prinsipnya kan sama-sama menjaga kesehatan. Iya, tapi kalau umroh memang belum ada keputusannya itu kalau umroh Saudi yang melarang kan. Kami tidak membuka
Masjidil Haram misalnya begitu kan, maka tidak ada umroh atau melarang, menutup untuk umroh begitu kan, menutup penerbangan, maka otomatis itu umroh jadi tidak bisa. Tetapi dalam konteks keputusan ini khusus haji begitu. Umroh mengikuti apa namanya kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. Beberapa orang mengatakan yang paling penting adalah transparansi dan kejelasan informasi, karena tadi Bang Usman sudah katakan informasi benar-benar tapi tidak berkaitan, dikait-kaitkan begitu. Bagaimana memastikan supaya seluruh calon jemaah haji mendapatkan informasi yang jelas, Bang? Kita akan bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita coba mendengarkan dulu Bang, bagaimana pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan ibadah haji yang terpaksa harus dibatalkan untuk tahun ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Amrozi. Pak Amrozi, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Metro TV, selamat pagi. Selamat pagi Pak Amrozi. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak, batal berangkat nih haji tahun 2020 ini Pak? Ya, saya kira keputusan pemerintah itu sangat tepat, karena haji itu kan ada syaratnya harus aman, aman dari peperangan, aman dari wabah dan segalanya. Nah, ini keputusan yang tepat. Kalau toh sampai sekarang Arab Saudi belum memberi keputusan, apabila hari ini toh memberi keputusan, akan sangat kacau pihak kantor Departemen Agama untuk mengurus segala persiapannya, karena waktunya sudah mepet sekali dan jumlah haji Indonesia itu tidak tanggung-tanggung 220.000 loh Pak. Untuk ngurus visanya saja, waduh. Saya kira ini keputusan tepat, tidak menyalahi syariat Islam. Jadi calon haji Arab sabar saja, memaklumi lah. Iya. Baik, terima kasih Pak Amrozi di Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Amrozi ada Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Pak Mauhalizar, selamat pagi. Selamat pagi ya. Assalamualaikum Leo Usman. Waalaikumsalam Pak Mauhalizar. Ya, silakan Pak. Islam mengajarkan bahwa pada diri setiap makhluk itu tidak ada daya kekuatan apapun, melainkan keseluruhannya adalah ada dasar kekuasaan Allah. Jadi yang menjadikan seseorang itu calon haji tahun ini adalah Allah. Dan yang menjadikan seseorang itu hajinya ditunda juga Allah. Kejadian ini bukan atas dasar kehendak ulul amri Indonesia, Arab Saudi maupun negara manapun, melainkan semata-mata memang atas dasar ketetapan Allah. Jadi sebagai calon haji Indonesia, terutama kami di Aceh Tengah khususnya, kami sudah berkoordinasi sesama calon, bahkan bersama ketua rombongan maupun panitia pemberangkatan dari kantor Departemen Agama, bahwa kami mentaati Allah yang telah menetapkan kejadian ini, mentaati Rasul yang menyuruh kami mengerjakan haji, dan kami juga mentaati ulul amri kami di sini di Indonesia, yaitu Departemen Agama. Jadi kami di sini sangat senang menerima semua keadaan ini dengan ikhlas kepada Allah. Jadi atiullah, atiur Rasul, wa atiulul amri minkum itu memang benar-benar kami jalankan di sini. Hanya saja kami sekarang menghindari terjadinya informasi yang simpang siur. Jadi tolonglah itu negara menjaga supaya jangan terjadi di sana pendapat lain, di sini pendapat lain. Kemudian seperti Abdul Muti tadi kan mengatakan man istato'a ilaihi sabil. Jadi yang menjalankan haji itu berkemampuan di bidang biaya, berkemampuan di perjalanan. Jadi kalau seperti ini ada wabah, Allah saja mengharamkan itu untuk menjalankan itu. Karena man istato'a, siapa yang berkemampuan. Jadi kalau kita paksakan juga itu udah haram hukumnya, itu udah melanggar perintah Allah. Jadi kalau menurut kami, terima kasih Bung Leo, Bung Usman. Terima kasih Pak Mauhalizar di Aceh Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Mauhalizar ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Lia. Bagaimana Bu? Setuju bisa menerima atau merasa aneh dengan keputusan penundaan ibadah haji ini? Kalau saya pribadi Pak ya, walaupun bukan calon jemaah haji Pak ya, di satu sisi juga sedih sebagai umat Islam, tapi di sisi lain kita ambil seperti tadi katakan oleh penelpon, kita ambil sisi positifnya.
Ya, jadi ini mungkin sudah ujian memang ini Pak ya. Kita sebelum sampai di tanah suci kan banyak ujian. Ini sudah ujian memang ini yang pertama ini. Kita diuji untuk kesabaran. Jadi kemudian kita juga lihat bahwa yang diisikan kan baru Madinah dibuka Pak ya. Di Madinah, Masjid Nabawi, belum Masjidil Haram. Jadi memang ini tadi dikatakan tadi Bapak bahwa itu agak mepet nanti kalau baru diumumkan nanti Masjidil Haram harus dibuka. Ini kan baru Nabawi. Kemudian di satu sisi lagi itu tadi bahwa memang di dalam rukun Islam itu kan yang kelima itu adalah naik haji bagi yang mampu. Ini makna mampu ini yang luas. Ya, termasuk tadi ini bahwa mampu untuk keadaan atau situasi. Jadi bukan mampu dari biaya, dari fisik dan sebagainya, tapi mampu dari sikon. Iya, iya. Dan ini juga dialami oleh jemaah haji keluarga dari daerah, di mana daerah saya itu masih termasuk daerah zona hijau. Tapi mereka itu, keluarga saya itu menerima dengan bijak Pak ya. Karena itu tadi, bahwa kita itu harus ikhlas dengan keputusan, dengan berbagai pertimbangan. Bahwa itu adalah pemerintah diambil dari sisi positifnya. Itu hanya utamanya adalah melindungi calon jemaah haji kita. Bu Lia, Itu tadi Ibu katakan ada keluarga yang merupakan calon jemaah haji untuk tahun ini. Sejak diumumkan oleh pemerintah, oleh Menteri Agama, apakah sudah ada yang berkoordinasi dengan keluarga Ibu yang tadinya mau berangkat tahun ini, Bu? Saya belum karena saya ini kan di Makassar, dia kan di daerah Pak ya. Jadi saya hanya dengar berita dari daerah, dari keluarga bahwa dia itu pertama ya kan sedih Pak ya, itu sudah manusiawi itu kalau sedih Pak ya. Cuma sudah ikhlas, sudah bisa menerima bahwa memang belum jalannya untuk sana untuk tahun ini. Insya Allah tahun depan panjang umur dikasih kesempatan ke sana Pak ya. Jadi diambil sisi positifnya. Oke, baik, terima kasih Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Di belakang Ibu Lia ada Ibu Asmadeli di Padang, Sumatera Barat. Ibu Asmadeli, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dari warahmatullahi Padang wabarakatuh. Sidempuan, Sumatera Utara. Oh, Padang Sidempuan, mohon maaf, dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara ya. Ibu Asmadeli, bagaimana Bu pendapat Ibu terkait dengan pembatalan keberangkatan haji tahun ini, Bu? Oke, menurut saya kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu sudah sangat bagus karena didasari dengan keselamatan calon jemaahnya. Kalau kita ikutkan keinginan semata atau nafsu semata, memberangkatkan dengan sedemikian rupa, saya kira dampaknya justru sangat jelek sekali. Terutama terhadap para jemaah, kita tahu bahwa Arab Saudi itu salah satu juga negara yang punya banyak kena corona. Bukan tidak mungkin nanti kalau diberangkatkan akan membuat banyak warga negara Indonesia atau calon jemaah kita yang kena COVID. Nah, akibatnya jelek ke negara kita dan jelek pula ke pemerintah Arab Saudi. Cuman semoga para calon jemaah itu bisa berpikir jernih. Tapi memang saya percaya tidak semua yang berpikir negatif atau tidak menerima. Itu hal wajar. Cuman salah satu ujian daripada Tuhan terhadap para calon jemaah, mungkin inilah salah satunya. Karena kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa berplanning, tapi sesungguhnya keputusan akhir itu hanya ada di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita percaya kepada takdir. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Ibu Asmadeli di Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Selamat pagi Bu. 4 penelpon ini Bang Usman mengatakan bisa memahami, walaupun memang catatannya adalah tadi Pak Mohalisar menggarisbawahi tolong bantu supaya jangan ada hoax. Rupanya sudah mulai ada ini. Iya, itu tadi yang saya sampaikan terutama terkait dengan penggunaan dananya. Penggunaan dananya. Karena kenapa mereka sengaja melarikan ke penggunaan dananya? Ya karena argumen pemerintah itu udah benar. Ya tindakan pemerintah menunda atau membatalkan ibadah haji itu benar. Tidak ada lagi argumen untuk menyanggahnya gitu loh. Nah karena itu yang dipakai hoaxnya adalah soal penggunaan anggaran haji yang tertunda itu begitu loh. Jadi ini memang
sesuatu yang memang disengaja betul, ya dipikirkan betul, seperti apa misalnya untuk mengganggu keputusan pemerintah yang sudah benar. Bukan cuma 4 penelpon tadi yang mengatakan keputusan pemerintah benar, tepat, Pak Abdul Muti juga, ya bahkan Muhammadiyah sudah mengeluarkan pernyataan resmi, NU juga sudah dimintakan konsultasinya oleh Presiden, ya Pak Helmi Faisal, Sekjen misalnya, dan kemudian Majelis Ulama. Jadi argumen syariatnya itu sudah sangat kuat, argumen dari sisi kebijakannya itu juga sudah sangat kuat, karena itu yang dipakai adalah tadi urusan penguatan rupiah, anggarannya itu begitu loh. Nah, tugas kita sebetulnya media mainstream ini untuk meluruskan itu, karena itu kemarin media Indonesia mewawancarai Pak Anggito dan hari ini sudah diturunkan beritanya bahwa dia membantah tidak benar itu. Masalahnya begini Bang, ini kan calon jemaah haji kita ada sekitar 220 ribu orang ini kan tersebar di sekian daerah. Dan mungkin informasi utama dari Menteri Agama kemarin sampai rata. Tapi kan follow up-nya, bagaimana dananya, bagaimana kemudian sampai ke tahun depannya itu kan harus ditindaklanjuti. Ini bagaimana? Ya, saya kira Kanwil Kementerian Agama di setiap daerah itu menginformasikan ya sampai ke gunung-gunung katakanlah seperti itu ya kan. Banyak juga orang dari desa misalnya itu harus disampaikan. Kalau mereka tidak terjangkau oleh komunikasi atau teknologi informasi, maka ya harus disampaikan langsung. Ya, saya kira tidak ada halangan itu. Kanwil itu kan ada mungkin melalui kepala desa nanti ya disampaikan. Nah itu bisa saya kira, dan masyarakat saya kira bisa menerima. Calon jemaah haji itu bisa menerima ini begitu. Kalau seandainya Bang, ini ya saya berandai-andai. Kalau seandainya ternyata ibadah haji tetap diselenggarakan oleh pemerintah Arab Saudi, itu bagaimana? Tapi kita harus jeda dulu dan tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, kalau ternyata kemudian ibadah haji tetap diselenggarakan oleh pemerintah Arab Saudi, bagaimana? Saya kira pemerintah tetap pada kebijakannya mestinya, tetap tidak memberangkatkan. Karena tadi kan ada 2 faktor. Ya, nomor 1 adalah faktor Arab Saudi yang belum memberikan informasi ada tidaknya penyelenggaraan. Tapi ada faktor kedua. Faktor kedua soal keselamatan tadi itu. Nah, faktor kedua ini saya kira lebih kuat daripada faktor pertama. Apalagi kalau kita lihat dalam urutan terjangkitnya virus corona ini, Arab Saudi itu ada di urutan ke-15 jumlah yang terjangkit kasus 91.000 lebih. Indonesia ada di urutan 32. Ya, jadi memang jauh 2 kali lipat lah jumlahnya kira-kira seperti itu. Yang meninggal dunia itu 17 orang di Arab Saudi per 1 juta penduduk. Indonesia itu 7 per 1 juta penduduk. Nah, jadi dari sisi itu saya kira pemerintah mestinya tetap pada kebijakannya tidak memberangkatkan, karena itu juga sesuai dengan syariat ya, bahwa menghindari kemudaratan itu lebih baik daripada untuk mencapai katakanlah kemaslahatan begitu kan. Tadi juga sudah disampaikan keselamatan itu juga bagian dari tadi kata mampu itu tadi. Ya, jadi saya kira keamanan keselamatan tetap tidak memberangkatkan. Yang kedua, kalau Anda tadi berandai-andai, saya juga berandai-andai bahwa Arab Saudi dengan jumlah kasus seperti itu tidak akan memberangkatkan. Kemungkinannya tidak akan membuka. Kemungkinan besar begitu kemungkinan besar ya. Apalagi kalau kita lihat dari urutan negara-negara itu kan hampir semua negara kena. Ya, apakah itu negara Muslim, apakah itu negara yang penduduk Muslimnya banyak. Katakanlah di Asia Tenggara itu ada Singapura. Singapura itu kan juga di atas kita jumlah yang terjangkit begitu. Itu juga banyak memberangkatkan jemaah haji. Ya, itu juga saya kira Arab Saudi sendiri tidak mau mendapatkan resiko. Semakin banyak dia mendapatkan penularan. Nah, celakanya kan katakanlah jemaah haji berangkat ke sana tertular. Itu kan harus jadi tanggungan Arab Saudi juga. Untuk perawatannya begitu kan. Beban pemerintah Arab Saudi juga. Jadi pemerintah Arab Saudi saya rasa juga tidak akan ini
berandai-andai sekali lagi, tetapi dengan argumen tadi, argumen yang sains lah katakanlah, dengan statistik jumlah penderita dan kemudian kemungkinan bertambahnya penderita karena imported case ya begitulah, imported cases begitulah. Itu saya kira harus jadi pertimbangan lah. Untuk calon jemaah haji Indonesia yang harus menunggu sampai tahun depan, Bang, semoga tidak terjadi, kita tidak inginkan. Tapi kalau kemudian usia tidak memenuhi, sebelum penyelenggaraan ibadah haji tahun depan berpulang, begitu meninggal, itu bagaimana prosesnya? Iya, biasanya ke ahli warisnya. Ke ahli warisnya. Bahkan bukan karena pandemi juga, tapi dalam situasi yang normal, ketika satu calon jemaah haji meninggal sebelum dia berangkat, maka itu akan dialihkan ke ahli warisnya. Apakah itu anaknya, istrinya, cucunya, atau mungkin kerabatnya, pamannya, keponakannya, adik kakaknya, begitu itu bisa. Kemungkinan jemaah haji yang harusnya tahun 2021 kan jadi mundur begitu ya? Itu bisa tidak kemudian pemerintah Indonesia mengusahakan supaya ada tambahan kuota untuk tahun depan? Iya, saya kira itu selalu diusahakan. Setiap tahun, bahkan ketika tidak ada pandemi pun, pemerintah Indonesia selalu bernegosiasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk penambahan kuota. Tetapi sekali lagi karena negosiasi itu kewenangannya ada di pemerintah Arab Saudi. Ya apakah mereka mengizinkan penambahan kuota atau tidak begitu. Nah jadi tetap saya kira pemerintah akan mengusahakan itu. Calon jemaah haji Indonesia apa yang bisa dilakukan sampai tahun depan? Ya saya kira ini di luar kendali kita. Tadi Pak Mauhalizar itu bagus sekali menjelaskannya. Ya dari sisi syariat tadi ya, bahwa ini semua adalah kehendak Tuhan, ya. Tapi juga tadi ya patuh kepada kehendak Tuhan, kehendak Rasul dan kehendak ulil amri tadi, artinya pemerintah begitu. Nah, ini sebetulnya adalah ujian, adalah momentum keikhlasan kita, kesabaran kita, bahkan kepatuhan kita. Karena tadi kata Pak Mauhalizar dan saya kira juga banyak ulama yang mengatakan ini, justru kalau kita memaksakan berangkat, kita melanggar aturan dari Tuhan. Karena kita tidak patuh, karena membahayakan diri kita begitu. Nah jadi saya kira jemaah haji sampai tahun depan ya mestinya bersabar, ya bersabar. Bahwa ini semua bukan di luar kendali kita. Pemerintah berusaha keras memfasilitasi jemaah, ya tetapi apa daya begitu di luar kemampuan, akhirnya kita harus menunda, harus membatalkan. Dan kalau kemudian dalam beberapa hari ini rupiah makin menguat, jangan berpikir itu gara-gara dana haji begitu ya? Iya, kemarin juga sudah kuat rupiah. Itu dia padahal masalahnya. Belum dipakai dana haji kalau memang mau dipakai kan. Rupiah sudah menguat ya. Bahkan mengalahkan dolar. Ada satu media yang menulis rupiah pukul dolar katanya begitu ya kan. Jadi bukan karena dana haji itu. Baik, kita harapkan semoga calon jemaah haji Indonesia tetap ikhlas, tetap tabah. Dan kemudian kita harapkan tahun depan bisa berangkat haji ya Bang ya? Iya, kita berharap bersama-sama, artinya sekaligus kita berharap COVID pandeminya itu segera berakhir. Baik, semoga itu yang terjadi. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, pembatalan keberangkatan haji oleh pemerintah merupakan pilihan yang berat tapi tepat. Pemerintah memilih memprioritaskan keselamatan para calon jemaah haji. Kini kewajiban pemerintah adalah memproses pengembalian dana pelunasan biaya haji kepada calon jemaah yang mengajukan. Kemudian menjaga titipan dana haji agar bisa digunakan untuk menyajikan pelayanan haji yang prima tahun depan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.